Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair yatin bitut tilmidah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Bapak jumpa lagi dengan kalian untuk materi kelas 9 yaitu Lughatul Arabiyah pada semester yang kedua. Bapak berharap pada kesempatan kali ini kalian tetap semangat walaupun pembelajaran secara online. Kita akan meneruskan pembelajaran tentang Jamalut Tabi'iyah atau keindahan alam. Namun pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang at-tarkib atau susunan kalimah dalam bahasa Arab. Seperti biasa, sebelum kita memulai suatu aktivitas, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarkib. An-syaratu tsani, Iqra wa habdi, bacalah dan ulangi. Perhatikan apa yang Bapak sampaikan, Bapak utarakan, Bapak jelaskan sehingga nanti kalian bisa memahami dengan baik dan benar. Kali ini kita akan membahas tentang fi'il amr. Fi'il amr atau kata kerja yang berupa perintah dalam bahasa Arab. Nomor 1, ya Umar ijlis ala kursi summa ta'allam fil fasli. Wahai Umar, duduklah di atas kursi kemudian kamu belajar di kelas. Ini ada perbedaan ya, ijlis atau ijlisi, ijlisu, ijlisna. Ini kata ganti atau fi'il amr yang berupa apa? Nanti Bapak jelaskan. Untuk ijlis ini merupakan kata ganti untuk Umar. Umar itu kan laki-laki, berarti kata ganti anta. Anta kalau dalam bahasa Arab itu kan artinya kamu. Nah, untuk mengganti kata kamu dalam fi'il amr, kan aslinya fi'il amrnya ijlis itu fi'il madinya ijlis itu adalah jalasa. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yajlisu dan fi'il amrnya adalah ijlis. Nah, maka di sini dijelaskan bahwa fi'il amr untuk kata ganti anta adalah ijlis. Wahai Umar, duduklah di atas kursi, summa kemudian ta'allam. Nah, ini kan ada tak ini pengganti kata ganti anta. Ta'allam fil fasli. Kemudian yang kedua, ya Umairah, wahai Umairah ijlisi. Nah, ini ada perbedaan ya. Ini ada ijlisi, ini ada ijlis. Ya Umairah karena ini perempuan, maka kata gantinya adalah anti. Dalam fi'il amr bahasa Arab atau kata perintahnya bukan ijlis lagi, tetapi ditambahi ya mati menjadi ijlisi. Ya Umairah ijlisi ala kursi summa ta'alami. Sini juga berubah, ta'alami. Bukan ta'alam lagi tapi ta'alami karena kata ganti anti fil fasli. Artinya juga sama. Ya Umairah, duduklah di atas kursi, kemudian kamu belajar di kelas. Yang ketiga, ayat talamid ijlisu ala kursi summa ta'alamu fil fasli. Nah, ini ada perbedaan lagi. Ada tambahan wawu mati dan alif. Wahai siswa-siswa, nah ini siswa-siswa kan banyak. Ini otomatis adalah kata ganti untuk antum laki-laki. Makanya fi'il amrnya dalam bahasa Arab ditambahi wawu sukun dan alif. Di ayyuhatalamid ijlisu, wahai siswa-siswa duduklah di atas kursi, kemudian kamu belajar di kelas. Ini juga sama sih. Yang keempat, ayatuhan talamid, ayatuhat talamidat ijlisna al kursi summa ta'alamna fil fasli. Ini berbeda lagi, bukan ijlisu tapi ijlisna. Nah, untuk kata ijlisna ini kan artinya wahai siswi-siswi. Nah, siswi-siswi berarti merupakan jamak dari kata antunna. Ya, antuna berarti siswi-siswi yang banyak. Nah, dalam bahasa Arab fi'il amrnya ini
nunnya hidup dan sinnya dimatikan, atau kata akhir dari fi'il madinya ini disukun kemudian bayi nun fathah. Paham ya? Ayatuhat talamidat ijlisna ala kursi summa ta'alamna fil fasli. Wahai siswi-siswi, duduklah ya kalian semua di atas kursi, kemudian kalian belajar di kelas. Nah, lebih jelasnya nanti di bagian akhir jelaskan ya perbedaan anti, kemudian antuma, antuna dalam fi'il amr. Keterangan pada contoh kalimat di atas, fi'il amr berubah menjadi sesuai dengan perubahan domirnya. Dalam hal ini orang yang diperintah ya. Kalau Umar tadi anta, Umairah anti, Ayyatuhal lamid antuma, kemudian Ayyatuhal tilmidati adalah Ayyatuhal lamid adalah antum, kemudian Ayyatuhal tilmidati itu adalah antunna. Sesuai dengan orang yang diperintah. Perhatikan cara membuat fi'il amr berikut ini. Nah, fi'il mudhari'. Dalam fi'il mudhari' itu kan kata kerja ada ciri-cirinya tertentu. Jadi fi'il mudhari' itu ciri-cirinya ada 4 ya. Diawali dengan kata alif. Biasanya kita sebut dengan tai ya, ataida. Jadi alif, ada ya, kemudian ada ta dan ada na, ataina ya. Ya, alif, ta dan nun itu adalah ciri-ciri fi'il mudhari'. Jadi kalau kalimat atau yang diawali dengan kata ataina, alif, ta, ya dan nun itu merupakan ciri-ciri dari fi'il mudhari'. Nah, ini fi'il mudhari'nya yata'allamu ini adalah diawali dengan kata ya. Tapi fi'il madinya aslinya adalah ta'allamu. Kemudian harful mudhari'ah hilangkan, yaitu huruf mudhari'nya. Jadi huruf mudhari'nya yang dihilangkan huruf apa? Ini huruf yang ya. Nah, ya ta'allamu kemudian ta'allamu. Dan yang ketiga, sukun huruf terakhir. Nah, huruf terakhirnya apa? Huruf mim, mimnya disukun. Ini adalah cara membuat fi'il amr ya, fi'il amr. Jadi awalnya ya ta'allamu, ta'allamu, ta'allam. Ini adalah cara membuat fi'il amr. Apabila diawali dengan fi'il mudhari' yaitu berupa ataina, alif, ta, ya dan nun. Lebih jelasnya perhatikan yang berikut ini ya. Ini ada fi'il mudhari', kemudian harfu mudhari', sukunkan huruf terakhir, kemudian beri hamzah bila huruf pertamanya ternyata sukun. Perhatikan ya. Yang pertama adalah yadrusu. Yadrusu fi'il mudhari'nya. Ciri-ciri fi'il mudhari' tadi apa? Adanya ini. Kemudian hilangkan huruf harfu mudhari'ah. Hilangkan huruf ya-nya. Jadi dalnya disukun. Rusu. Sukunkan huruf terakhir. Nah, sinnya berubah lagi, yang dhammah menjadi sukun. Dan yang terakhir, beri hamzah jika huruf pertamanya ternyata sukun. Karena ini dalnya sukun, maka ditambahi huruf alif. Nah, alif ya. Jadi udrus. Mengapa ini dhammah? Di sini ada keterangan. Bila fi'il ainnya berharokat dhammah, maka hamzah berharokat dhammah. Lah, yang dimaksud ain yang mana? Ain itu yang tengah ini, ro. Karena kata ganti fi'il. Nah, fi'il itu kan ada fa, ain dan lam. Nah, yang dimaksud ain di sini adalah huruf tengahnya. Nah, ini adurusa, ini huruf tengahnya adalah ro.
Nah, ro sini harokatnya adalah sukun, maka dia ditambahi huruf alif depannya ya. Alifnya di atasnya ada dhammah. Yadrusu, drusu, udrusu, kemudian udrus sini. Yang kedua yaftahu. Nah, fi'il mudhari'nya yaftahu, kemudian hilangkan harfu mudhari', huruf mudhari'nya ya-nya. Kemudian nih sama huruf terakhir, kemudian haknya disukun dan terakhirnya di sini adalah iftah. Iftah ini mengapa alifnya kasroh? Karena ainnya di sini adalah fathah. Ain itu huruf tengah ya. Nah, yang kedua ini, bila ain fi'il berharokat fathah, maka hamzah berkasroh. Hamzah itu alif sini ya. Nah, alifnya dikasroh, jadi yaftahu menjadi iftah. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari'nya adalah yajlisu. Kemudian hilangkan huruf ya-nya jadi jimnya sini. Jlisu. Kemudian yang ketiga, sinnya disukun dan fi'il amrnya adalah ijlis. Mengapa ijlis? Karena di sini ainnya ya. Bila fi'il ain berharokat kasroh, maka hamzah berharokat kasroh. Nah, ainnya di mana ini? Ainnya adalah huruf lam. Lamnya ini kan kasroh, maka ditambahi hamzah atau alif dan dikasroh. Paham ya? Itulah cara membuat fi'il amr. Lahadz tarkib wa hawil fi'il mudhari' ila fi'il amr. Nah, bagaimana cara merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr? Bagaimana merubah kata kerja ya yang sekarang atau yang sedang dilakukan menjadi suatu kata kerja berupa perintah dalam bahasa Arab. Jadi ada perbedaan kata perintah untuk bahasa Arab. Kata kerja dhamir anta, anti, antuma, antum, dan antuna. Sebagai contoh, sebelum kalian menjawab soal yang Bapak kasih di bawah, coba diperhatikan lagi bagaimana cara merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Ini awalnya fi'il mudhari'nya adalah yaftahu. Untuk dhamir anta, dia berubah menjadi iftah. Iftah. Fi'il mudhari'nya yaftahu. Untuk dhamir anti, dia berubah lagi menjadi iftahi. Ada tambahan ya mati ya, iftahi. Mengapa ini kasroh? Karena ain di sini berupa fathah. Ain ini yang berubah huruf tengah nih ya, taknya ya, ta ini. Karena ainnya fathah, maka hamzahnya atau alifnya ini di kasroh. Kemudian fi'il mudhari' yaftahu untuk dhamir antuma ini berubah lagi menjadi iftaha. Nah, iftaha ada tambahan alif, bukan sukun lagi, tetapi ini ada tambahan alif karena ini jamak untuk 2 orang. Iftaha ya. Untuk fi'il mudhari' yaftahu dhamir antum, antum itu adalah jamak untuk laki-laki, maka fi'il amrnya menjadi iftahu ya. Ada tambahan waw sukun dan alif. Kemudian untuk fi'il mudhari' yaftahu dhamir antunna, maka fi'il amrnya menjadi apa ini? Iftahna. Iftahna. Ini ada kekeliruannya, fa-nya satu aja, iftahna. Nah, jadi ada perbedaan dhamir anta, anti, antuma, antum, dan antuna. Nah, kalau sudah paham, nah ada soal sedikitnya, ada beberapa soal nanti kalian kerjakan, salinilah ke dalam buku, jawablah dengan benar dan sungguh-sungguh. Nah, kemudian jawaban kalian foto dan unggah di tugas KI 3.
Ini ada contoh al-misal yadhhabu anta ila madrasah. Ya, perhatikan. Yadhhabu fi'il mudhari yadhhabu, ini kata anta. Kemudian ilal madrasati. Kalian suruh ya merubah kata yang depan yadhhabu, antanya enggak usah ditulis. Anta ini adalah kata ganti adh-dhamir ya, dhamir anta. Yang kalian perlu rubah di sini adalah yadhhabu ya, di sini. Yadhhabu fi'il mudhari dirubah menjadi fi'il amr menjadi idhhab. Mengapa idhhab? Nah, ini kan kata ganti anta. Yadhhabu menjadi idhhab. Jadi kalian tulis idhhab ilal madrasati. Paham ya? Yang kalian rubah sini, depan sini yadhhabu menjadi fi'il amr idhhab. Kemudian tulis ini tinggal nulis saja. Nah, kalau sudah paham silahkan dikerjakan tugas-tugas yang ada di bawah ini. Nomor 1 yaqra'u, dhamirnya anta, Qur'ana. Yang kedua yarji'u, dhamir antum ilal ba'id. Yang ketiga istaqbilu, dhamir anti mad'awiyan, mad'awin. Kemudian yang keempat yajlisu, dhamir antuna alal kursi. Yang kelima adalah yadrusu, dhamir antuma adursu ya, adarsu. Paham ya? Kalau sudah, demikianlah pembelajaran kita mengenai bahasa Arab. Silahkan kalian jawab dengan sungguh-sungguh. Malah kita akhiri pembelajaran Lughatul Arabiyyah ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.